Right. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang 33 tugas gereja di akhir zaman. Dan salah satu tugas yang cukup penting yang harus kita mengerti adalah memelihara diri. Banyak orang melupakan ini. Bahkan banyak orang menyerang, ini apa maksudnya? Anak Tuhan harus memelihara diri, tugas gereja di akhir zaman memelihara diri, apa maknanya? Minggu lalu sudah saya bahas, salah satu yang harus kita percaya, bahwa peperangan rohani adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iman Kristen kita. Makanya Paulus bilang begini, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Ketelanjangankah, pedangkah, malapetaka, mara bahaya. Sebab di dalam Kristus, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus menjaga diri, memelihara diri. Untuk tidak menjadi korban intimidasi iblis. Kita harus memelihara diri, menjaga diri. Supaya kita tidak dipermainkan oleh kuasa kegelapan. Supaya tidak terpisah dari kasih Kristus. Supaya tidak disesatkan oleh ilah zaman ini. Tapi kita harus mengawasi diri, memelihara diri. Supaya kita tetap hidup di dalam kehendak Allah yang sempurna. Haleluya, ini kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Yudas pasal 1. Ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Di bawah judul perikop, nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Di akhir zaman ada banyak kelompok kekristenan. Dan saya temukan di akhir zaman ada sebuah kelompok kekristenan yang sangat aneh. Yang mau baca Alkitab hanya pernyataan Yesus. Mereka berkata rasul-rasul banyak salahnya. Waduh. Sebagian pernyataan Rasul Paulus nggak betul. Sebagian pernyataan-pernyataan yang lain itu nggak betul. Waduh. Tapi sekali lagi saya menghormati setiap orang boleh saya punya pandangannya. Tapi saya tetap percaya Alkitab cover to cover is the word of God. Tak terbantahkan. Kenapa saya yakin? Kalau berbeda dengan pandangan dengan saya bukan berarti rasul-rasul salah. Saya yang belum mengerti maknanya. Kenapa? Karena seringkali saya coba pahami rasul-rasul dengan cara pandang saya sendiri. Jelas sampai di sini? Betul pernyataan Yesus tidak akan salah. Saya setuju. Tapi saya juga percaya pernyataan Alkitab tidak akan pernah salah. Karena nubuatan-nubuatan yang tergenapi. Aturan-aturan moralnya luar biasa. Apa yang disampaikan sangat berarti buat kita hari-hari ini. Coba lihat. Tapi kamu saudara-saudara yang kekasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman. When is it? Now. Akan tampil pengejek-pengejek, akan tampil pembuli-pembuli yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Pertanyaan saya, itu terbukti nggak? Iya kan? Sesama hamba Tuhan hari-hari ini saling mengejek. Sesama gereja Tuhan beda denominasi saling mengejek. Saling membuli. Apalagi yang beda agama. Jadi keributan yang terbesar hari-hari ini seringkali atas nama agama. Mau bela agama lah. Mau bela denominasi lah. Mau bela doktrin lah. Inilah kelicikan iblis. Dia membuat kita melakukan yang salah. Dengan alasan-alasan yang benar, itu sebabnya.
Kita harus memelihara diri kita untuk tidak tertipu. Coba lihat. Perpecahan gereja alasannya nggak ada yang untuk kesombongan, nggak ada yang karena tersinggung, nggak ada. Semua alasan perpecahan gereja adalah untuk menyatakan kebenaran. Coba lihat YouTube hari-hari ini. Pendeta satu menyerang pendeta lain, denominasi satu menyerang denominasi lain, dan kadang-kala sudah masuk pada pengakuan imannya. Contohnya, kami aliran-aliran Pantekosta dan aliran-aliran karismatik. Di pengakuan iman kami ada tentang bahasa roh. Di pengakuan iman kami ada tentang perpuluhan misalnya. Di pengakuan iman kami ada tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ada tentang pengangkatan gereja Tuhan. Muncullah orang-orang yang menyebut dirinya reform, yang menyebut dirinya aliran Protestan, menyebut dirinya aliran apalah, Calvinis dan apapun lah namanya. Lalu mulai menyerang, apa itu bahasa roh, apa itu karunia-karunia Roh Kudus, apa itu perpuluhan, apa itu ini, apa ini. Hello, engkau bapak gereja kami kah? Kalau saudara mau koreksi, koreksi saja ajaran saudara sendiri. Koreksi saja denominasi saudara sendiri. Denominasi saudara juga banyak yang gak betul. Biarkan kami mengembangkan pelayanan kami. Belum lagi kelompok-kelompok karismatik, kelompok-kelompok Pentekostal. Mulai menyerang yang lain. Apa itu gereja gak ada Roh Kudus? Apa itu? Padahal itu adalah pengakuan imannya mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan boleh gak sih? Gak usah lintas kiri kanan gitu. Awasilah ajaranmu sendiri kata Alkitab. Tapi saya perhatikan, nah ini dia fenomenanya. Saya lihat beberapa orang. YouTube channelnya kalau dia khotbah sendiri nggak ada yang nonton. Tapi kalau dia nyerang orang, wah banyak yang nonton ribuan. Jadi kelihatannya dia menikmati, bukan mau beritahukan kebenaran. Ini yang Alkitab bilang. Di akhir zaman akan tampil pengejek akan menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Fasiknya bukan itu kebenaran. Kebenarannya itu hanya tamengnya. Kebenaran itu hanya hawa nafsunya. Tapi sebetulnya dia bahagia, dia bangga karena lihat apa? Wah yang nonton banyak, hello. Sungguh memuakkan. Sorry kalau saya ngomong kebenaran. Karena saya jadi hamba Tuhan bukan untuk disukai orang. Saya hamba Tuhan, kontrak mati saya yaitu panggilan Tuhan dalam hidup saya. Kalau karena ini saudara akan marah sama saya, silahkan marah. Tapi saya dengan tegas akan menyatakan. Tindakan seperti itu memuakkan. Khotbahkanlah Injil, khotbahkanlah Kristus. Gak usah nyerang orang. Ada orang yang bangga banget dia pikir kenabian, berani nyebut nama orang. Itu bukan berani, itu tanda saudara norak, saudara. Itu tanda saudara tidak beretika. Engkau sebut nama orang bukan untuk kebenaran, kau sebut nama orang hanya untuk menaikkan followersmu dan hanya karena engkau tidak ada yang tonton kalau kau khotbah sendiri. Iya kan? Kalau memang saudara nggak suka sama orangnya, ngomong aja langsung. Ngerti maksud saya? Tapi engkau begitu menikmati tindakan memuakkanmu itu. Karena kalau engkau nyebut nama orang, sikat orang, itu bukan karena keberanianmu. Itu hanya menunjukkan kebodohanmu. Seperti orang gak sekolah. Saya bangga. Saya sekolah di Seminari Bethel Indonesia. Sekarang namanya STTBI. Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Dulu namanya LPTBJ, Lembaga Pendidikan Teologi Bethel Jakarta, LPTBJ. Dulu sempat namanya ITKI, Institut Teologi dan Keguruan Indonesia, tapi selalu namanya adalah Seminari Bethel. Dan guru-guru saya mengajar. Thank God for them. Belajar jadi hamba Tuhan yang beretika. Gak usah nyerang orang.
Gak usah sebut nama orang. Kalau memang pengajarannya sangat bermasalah, cukup ngomong pengajarannya, bukan orangnya. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Setan yang harus kita bongkar. Bukan orang yang harus kita permalukan. Jadi buat saudara-saudara yang di channel YouTube saudara, senang nyebut nama orang, itu bukan menunjukkan keberanian saudara. Itu hanya menunjukkan kebodohan saudara. Dan itu juga menunjukkan bahwa sekolah teologi yang saudara dididik di dalamnya tidak mengajar etika dengan baik. Sekali lagi, saya bangga untuk sekolah yang saya belajar. Seminari Bethel, Petamburan, Jakarta. Saya bangga guru-guru di sekolah teologi yang olehnya kita bangun dan bentuk, yaitu STT Global Glow Indonesia. Mengajar hal yang sama. Tidak usah mempermalukan orang. Kalau ajarannya sangat bermasalah, bukan berbeda. Berbeda ajaran itu normal. Tapi kalau ajarannya bermasalah, boleh beri pandangan untuk pandangannya. Bukan permalukan orangnya. Saya bangga buat sekolah-sekolah teologi yang masih mengajarkan etika pelayanan yang bertanggung jawab. Bukan etika liar. Demi menambah followers. Demi menciptakan sensasi-sensasi murahan. Supaya akhirnya dikenal, wah hebat ya. Padahal saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita hanya hamba yang tidak berguna. Tetapi apa yang terjadi hari-hari ini? Bukan membuat kita frustasi. Saudara-saudara yang bilang, aduh pendeta kok bingungnya hari-hari ini pendeta saling menyerang, saling menjatuhkan. Aduh denominasi satu menyerang denominasi yang lain. Enggak perlu kecil hati, itu menunjukkan firman Tuhan itu benar dan luar biasa. Karena firman Tuhan bilang akan tampil pengejek-pengejek. Jadi orang yang kerjaannya hanya mengejek hamba Tuhan lain, mengejek denominasi lain, mengejek doktrin yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya beri nama. Engkau bagian yang ditulis oleh Yudas pasal 1 ayat yang ke-18. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Dan jelas ayat yang ke-19, thank God for the Bible. Alkitab selalu punya jawaban untuk segala situasi. Kalau kita nggak banyak gali Alkitab, kita akan kecewa. Kenapa sih hamba-hamba Tuhan sekarang kok di akhir zaman dengan YouTube-nya, dengan channel-channel media sosialnya nyerang sana, nyerang sini. Karena Alkitab sudah ngomong itu akan terjadi. Mereka, kata Alkitab ayat 19, Allah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini yang hidup tanpa Roh Kudus. Pertanyaan saya, kira-kira ayat 18 sampai 19 ini ngomong tentang apa? Ngomong tentang orang yang belum bertobat? Ngomong tentang penjahat-penjahat dunia? Tidak. Ini ngomong tentang intern kekristenan itu sendiri. Karena kalau penjahat bukan bicara tentang Roh Kudus, tetapi ini bicara tentang apa? Orang-orang percaya yang dikuasai oleh daging dan dunia ini. Jadi kalau sudah lihat gereja satu menyerang gereja lain, pendeta satu menghina, mengejek pendeta yang lain. Kita tahu jawabannya di mana, di firman Tuhan. I'm proud of my Bible. Saya bangga dengan Alkitab yang saya pegang. Karena itu, ada banyak channel yang menyerang. Pendeta Gilbert begini, pendeta Gilbert begini. Biarin aja, saya gak akan pernah nyerang balik. Saya gak akan pernah sebut nama orang, buat apa? Saya hanya mau sebut satu nama dari segala nama. Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Nama itu yang mendatangkan kemenangan. Nama itu yang mematahkan kuasa setan dan penyakit. Nama itu yang membawa kita pada kemuliaan dan keselamatan yang kekal, haleluya. Karena ayat ini bilang mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ya dari sini jelas bahwa pengejek-pengejek ini bukan dari luar, tetapi dari dalam sendiri. Kita lihat selanjutnya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih,
Di saat seperti itu jangan balas. Di saat seperti itu jangan emosi, jangan sakit hati, jangan kecewa, jangan lemah iman. Karena itu kehendak iblis. Iblis memang pakai mereka tujuannya untuk menggoncangkan tubuh Kristus supaya tubuh Kristus akhirnya tercerai-berai. Tetapi kamu yang dipenuhi Roh Kudus, yang ngerti kebenaran, yang bergaul dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ada orang-orang yang akan menyerang bahasa roh, ada orang-orang yang akan menyerang lahir baru, ada orang-orang yang menyerang karunia-karunia roh. Tetapi tugas kita bukan pusing sama itu, tugas kita bukan membela diri, tugas kita bukan membuat program lain untuk menyerang mereka dan akhirnya menjadi sama dengan mereka. Tapi bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 21 ditekankan lagi, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi tugas kita bukan menanggapi mereka. Tugas kita bukan fokus pada itu. Tugas kita bukan sakit hati dengan penghinaan-penghinaan, ejekan-ejekan, bulian-bulian. Tapi tugas kita mengizinkan kuasa Roh Kudus makin mengambil alih hidup kita. Karena kita tahu kebenaran firman di akhir zaman makin nyata. Makanya ayat 21 ditekankan sekali lagi, peliharalah dirimu demikian. Yang setuju sama saya, taruh dalam pikiran saudara. Saya harus memelihara diri. Setelah itu kita ucapkan bersama-sama, saya harus pelihara diri saya. Amin. Ayo ketik di live chat saudara, di kolom komen saudara, saya harus pelihara diri. Karena itu firman Tuhan, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah. Supaya kita tetap mengasihi, mengampuni, melakukan perintah Tuhan. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Berjaga diri, jangan sampai kata Alkitab, jangan sampai aku memberitakan Injil tapi aku ditolak. Klik. Selanjutnya, ayat 27. Ayat 22 maksud saya. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Iya kan? Orang yang gak sungguh-sungguh dalam kebenaran. Orang yang kerjaannya cuma lihat masalah. Kalau lihat gereja lain lihat kekurangannya. Lihat pendeta lain lihat kekurangannya. Ya kan? Dari khotbah pendeta yang 1 jam misalnya atau 45 menit. Ada 40 hal atau ada 40 menit hal-hal yang membangun, buat dia gak penting. Tapi ada 3 menit, 4 menit yang bisa jadi polemik. Wah, bahagia betul. Kenapa? Karena dia dapat program alasan untuk menyerang, menjatuhkan, siapa tahu. Yang nonton saya cukup banyak. Saya sangat miris dengan fenomena ini. I love them all. Kadang-kala secara daging saya emosi, ini kok nama saya disebut-sebut, kenapa sih? Tapi pas saya lihat, ya ampun kesian juga sih kalau dia khotbah sendiri yang nonton 300, 600, 1000 gitu ya kan. Tapi kalau dia sebut nama saya, wah bisa 7.000, 15.000, ya udahlah beramal sajalah. Iya kan? Nah makanya lihat, tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Sama dirinya aja mereka gak yakin, sama khotbahnya mereka gak yakin. Karena itu harus pakai nama orang. Loh kalau kita yakin sama khotbah kita sendiri, ya khotbahkan aja firman Tuhan. Terus saudara tuh ngomongin pendeta, terus lu tuh siapa? Mahkamah Agung Kristen. Siapa? Siapa yang ngangkat saudara jadi hakim di atas segala hakim? Terus kita mesti dengerin saudara gitu, bahwa yang paling baik adalah saudara. Enggak juga lah. Kita tahu kok kalau sesat. Cuma saudara aja kan yang siapa aja dibilang sesat. Pokoknya yang bukan lu sesat. Yang beda doktrin sama saudara sesat. Buat saya. Saudara mungkin hebat. Tapi norak. Saudara mungkin hebat tapi buat saya. Gayanya. Kampungan banget gitu. Karena otak saudara sempit, itu yang saya bilang. Mempermalukan sekolah teologi di mana saudara belajar. Itu hanya menunjukkan sekolah teologi saudara tidak mengajarkan etika yang baik. Atau mungkin sekolah teologi hanya mengajarkan yang baik, cuman saudaranya aja.
Yang tak miring-miring kata orang. Tak miring-miring saudara. Karena Alkitab ajarkan tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Dia seperti gak yakin kalau dia khotbahkan Kristus akan ada banyak yang dengar. Dia gak yakin kalau dia khotbahkan firman ada banyak yang menerimanya. Dia lebih yakin kalau dia nyerang orang, dia menjatuhkan gereja lain, hamba Tuhan lain, doktrin lain yang berbeda sama dia. Oh, di situ baru dia dikagumi. Sensasi murahan. Sekali lagi saya bilang, sangat memuakkan. Karena pesan firman Tuhan buat kita, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Artinya tugas kita memenangkan jiwa. Ada begitu banyak yang sedang berjalan menuju neraka, sementara gereja sedang sibuk membanding-bandingkan doktrin mana yang paling baik, aliran mana yang paling bagus, gereja mana yang paling benar, hamba Tuhan siapa yang paling terkenal, hamba Tuhan siapa yang paling berkenan kepada Tuhan. Kita nggak punya waktu untuk berdebat. Ini waktunya kita selamatkan mereka dengan jalan melampas mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan pada orang-orang lain juga. Saling berbagi, saling membantu. Kita bersyukur. Gereja kita, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, tidak terpanggil untuk adu debat dimanapun. Tapi gereja kita terpanggil untuk memenangkan jiwa. Kita bersyukur dari awal pandemi sampai sekarang setiap hari kita masih bagi makanan. Kita masih mengulurkan tangan. Betul, we cannot do all. Kita nggak bisa buat semuanya. Tapi at least we do the best that we could. Kita buat yang terbaik yang kita bisa buat. Thank God untuk setiap jemaat. Thank God kerjasama kita dengan tim kamu hebat. Yang terus berbuat sesuatu. Saya bersyukur sampai hari ini semua bisa jadi. Yang pertama karena Tuhan Yesus. Yang kedua karena tim pelayanan yang hebat. Dan yang ketiga karena jemaat Tuhan diberikan hati yang rindu melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan pada orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bukan orangnya yang kita benci. Tapi pakaiannya yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Orangnya kita tetap sayang. Orangnya tetap kita doakan. Tapi pakaian kebencian yang mereka tebarkan di mana-mana, itu yang harus kita kritik. Itu yang harus kita ingatkan. Supaya kita jangan menjadi sama. Karena tugas kita membawa damai. Tugas kita membawa berita Injil. Tugas kita menyatakan kasih. Dan tugas kita untuk meninggikan satu nama dan segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita lihat selanjutnya. Klik. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Sama-sama bilang sama saya hidup karena janji Tuhan. Janji manusia banyak melesetnya bos. Janji manusia banyak mengecewakannya bos. Kalau saudara hidup hanya berpegang pada janji manusia, saya mau bilang hidup ini penuh dengan air mata. Masa nggak cukup kekecewaan yang sudah kita jalani karena terlalu berharap sama janji manusia. Janji manusia bisa meleset, dan kalau manusia meleset pada janjinya bukan karena dia jahat, tapi kalau manusia meleset pada janjinya karena dia terbatas dan tidak maha kuasa. Tetapi kalau kita berpegang pada janji Tuhan, langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah tinggal tetap. Haleluya. Yes. Sama-sama bilang saya pegang janji Tuhan. Dengar, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Artinya we will be serious with God. Ini waktunya untuk kita serius dengan Tuhan. Bebaskan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ini yang saya bilang, pelihara diri. Memelihara diri berarti melepaskan diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Menyucikan diri kita dan menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang sakit hati,
Karena ada orang berjanji lalu meleset. Mungkin orang itu adalah suamimu, mungkin orang itu adalah istrimu. Mungkin orang itu adalah orang tuamu. Ini yang pahit ini. Mungkin orang itu adalah mantan lu. Sekali lagi. Kalau orang berjanji dan tidak menepati, itu bukan tanda bahwa dia jahat. Ada juga sih yang gak benar. Tapi itu hanya tanda bahwa mereka terbatas. Tapi kalau Tuhan berjanji, janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Haleluya. Klik. Saya catat di sini. Pada dasarnya Tuhan mau kita memelihara diri kita. Karena itu salah satu tugas gereja di akhir zaman, memelihara diri. Bagaimana kita bisa pelihara kawanan domba yang Tuhan perintahkan buat kita kalau kita gak bisa memelihara diri? Ngerti gak mau saya? Bagaimana saya bisa mengajar orang untuk kuat sementara saya tidak bisa menguatkan diri saya? Bagaimana saya bisa memerintahkan orang, mendorong orang untuk rajin sementara saya malas? Jadi saya harus pelihara diri supaya saya bisa memelihara kawanan domba yang Tuhan percayakan. Jadi pada dasarnya Tuhan mau kita memelihara diri kita. Saya catat di sini beberapa hal. Yang pertama, pelihara dalam hal apa? Agar kita semakin bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman serta dalam kehidupan. Berkali-kali Yesus dalam pelayanan berkata, besar imanmu jadi kepadamu seperti yang kau percaya. Makanya salah satu doa murid-murid adalah tambahkan iman kami. Yesus bilang iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi adalah biji yang sangat kecil. Tapi ketika dia ditanam, dia bertumbuh. Alkitab ajarkan kita iman timbul dari apa? Pendengaran firman Tuhan. Tapi bertumbuhnya lewat apa? Lewat penganiayaan, lewat tekanan, lewat latihan iman. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, kata Alkitab. Jadi Tuhan mau kita memelihara diri kita. Apa yang kita pelihara? Kita pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Kita pelihara waktu-waktu kita untuk bergaul dengan firman Tuhan. Kita pelihara supaya hati dan pikiran kita selalu bersih. Agar kita bertumbuh menjadi dewasa dalam iman serta dalam kehidupan. Sorry untuk bilang ini. Ada banyak orang gak maju-maju karena sifatnya kekanak-kanakan. Bu, suamimu ganteng bu. Suamimu anak orang kaya bu. Tapi sifatnya kekanak-kanakan bu. Pertanyaan saya, makan hati gak bu? Mungkin ibu menatap saya, aduh pendeta bukan cuma makan hati, jantung, paru-paru, liver, ginjal semuanya. Ini kalau di ronsen kosong. Pak, istrimu cantik pak, pintar masak pak. Tapi sifatnya kekanak-kanakan pak. Ada masalah sedikit ngambek pulang ke rumah mamanya. Udah di rumah mamanya terus minta jemput. Bapak emosi. Lalu pergi sendiri ya pulang sendiri dong. Halo. Makanya siapa yang boleh menikah hanyalah orang dewasa. Adik-adik muda dengar. Kalau kau masih bersifat kekanak-kanakan jangan pacaran. Nyusahin anak orang. Karena pacaran adalah masa persiapan untuk menuju pernikahan. Yang masih bersifat kekanak-kanakan, jangan pacaran dulu. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, usia berapa pendeta seorang dewasa? Bukan soal umurnya, soal kelakuan. Gilbert marah, bukan marah, sayang sama saudara. Karena kalau saudara masih bersifat kekanak-kanakan lalu pacaran, saudara menyiksa anak orang. Apalagi masih kekanak-kanakan lalu menikah lagi, rusak hidup saudara. Dan merusakkan hidup orang lain. Karena syarat utama adalah menjadi dewasa. Dan Tuhan mau kita memelihara diri kita. Agar semakin bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman serta dalam kehidupan. Dewasa itu berarti masih bisa tersenyum di tengah masalah. Dewasa itu berarti tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dewasa itu berarti bukan hanya pikirin diri sendiri. Tapi bagaimana hidup saya berarti dan jadi berkat buat orang lain. Haleluya. Yang kedua, pada dasarnya Tuhan mau memelihara diri kita. Agar dapat diandalkan dalam kehidupan serta dipercaya oleh Tuhan. Itu penting. Jangan jadi suami yang menyusahkan orang.
Jangan jadi istri yang cuma jadi beban. Cuma nuntut, cuma kritik, cuma nyatakan kesalahan. Cari-cari kekurangan. Itu yang saya bilang, troublemaker. Saudara. Kayaknya Gilbert hari ini moodnya kurang bagus nih. Kita semua lagi diomel-omelin. Bukan saya omelin. Saya mau lihat saudara maju. Saya mau lihat saudara diberkati. Saya mau lihat saudara mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. I am your pastor. Masa pandemi ini berat buat saya sebagai gembala. Kan kalau bukan masa pandemi kan kita ada cell group lah. Ada ibadah 3 minggu lah. Ada pelayanan doa lah. Ada Bible class lah. Kan masih banyak hal yang kita bisa belajar. Tapi kan sekarang kumpul aja gak boleh. Jadi karena itu saya mesti pastikan ibadah minggu di mana saya melayani. Saya harus pastikan beri makan yang tepat buat jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Karena ini bukan urusan saya sama saudara. Ini urusan saya sama Sang Gembala Agung. Ketika Tuhan panggil saya, Gilbert. Siap Tuhan. Ngajar apa? Ya bikin mereka senang aja Tuhan supaya yang nonton saya banyak. Dilempar gua di api. Gak apa-apa yang nonton saya sedikit. Gak apa-apa yang ikut ibadah dalam lawatan Allah bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center sedikit. Gak apa-apa. Tapi yang penting adalah orang-orang yang mau dengar firman Tuhan, mau dengar kebenaran. Artinya kalau ada yang lucu tertawa silahkan. Tapi kalau ada yang keras dan menyakitkan, jangan pindah channel. Itu namanya dewasa. Saya perhatiin, kan sekarang zaman medsos ini atau zaman ibadah online ini kan kita gampang kan ikutin pendeta-pendeta gitu. Saya lihat ada pendeta yang dari awal sampai akhir khotbahnya marah-marah terus. Kita dengar khotbah dia, kita yang naik darahnya saudara-saudara. Saking stresnya kita lihat dia stres. Gereja kita betul. Ada yang menghina saya, menyerang saya dan bilang, Gilbert khotbah cuma lucu-lucu, biarin. Buat saya adalah saya. Ada kalanya saya khotbah sesuatu yang lucu karena memang life is so fun for me. Tapi life is also tough and serious for me. Justru saya tertawa. Karena memang hidup ini sangat serius. Justru saya bersuka cita karena memang life is tough. Justru ibadah-ibadah kita adalah ibadah yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tahu hidup ini keras. Dan karena keras kita harus menghadapinya dengan iman dan sukacita kepada Tuhan. Tapi hari ini perlu saya tekankan. Tuhan mau kita memelihara diri kita agar kita dapat diandalkan. Jangan nyusahin orang. Jangan jadi beban. Jangan hidup cuma cari kekurangan, kritik orang, jatuhin orang. Tapi hidup ini harus memberi semangat, memberi kekuatan. Sehingga hidupmu dapat diandalkan. Tapi pada saat yang bersamaan bukan hanya diandalkan tapi bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena Alkitab bilang kalau kita setia dalam perkara kecil. Kita akan dipercaya Tuhan, diberkati Tuhan dalam perkara yang lebih besar. Agar Tuhan percayakan kepada kita karunia-karunia. Tuhan percayakan kepada kita berkat, kelimpahan, kesuksesan. Tetapi kita tidak menjadi sombong. Kita nggak pakai untuk kebanggaan diri kita, tapi kita kembali pakai untuk perluasan kerajaan Allah untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan. Itu namanya bisa dipercaya. Ada orang-orang sukses sedikit selingkuh. Ada orang-orang sukses sedikit belagu, kepala batu, sombong. Ada orang-orang punya pangkat kedudukan, lupa Tuhan, lupa bersyukur, lupa keluarga. Tapi biarlah hari ini kita menjadi orang yang dapat diandalkan. Dimanapun kita ada kita bawa damai. Dimanapun kita ada kita melayani. Dimanapun kita ada kita memuliakan Kristus. Tapi pada saat yang bersamaan bisa dipercaya Tuhan. Untuk menjadi alat keselamatan bagi banyak orang. Yang ketiga. Tuhan mau kita memelihara diri kita. Agar kita selalu dapat menjadi saksi Tuhan.
dan mencerminkan kemuliaannya. Wih, Alkitab bilang kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Sama-sama bilang saya surat Kristus. Ayo, come on. Ayo, sama-sama bilang saya surat Kristus. Ayo, sama-sama bilang saya surat Kristus. Ketik di live chat saudara, saya surat Kristus. Supaya saudara remember. Kalau saudara udah deklarasikan gitu, saudara akan terus ingat. Kan saya surat Kristus, saya gak boleh bikin malu nama Yesus. Kalau kita yang sudah percaya, mau tahu banyak tentang Yesus, kita hidup dengan doa dan kita hidup dengan firman. Kita bergaul dengan Tuhan. Tapi orang dunia yang belum percaya, belum mengenal Kristus, kalau dia mau tahu banyak tentang Kristus, dia harus lihat hidup kita. Amin. Itulah artinya surat Kristus. Kita selalu dapat menjadi saksi Tuhan. Dan mencerminkan kemuliaannya. Pertanyaannya, orang kalau lihat saudara, lihat Yesus? Atau orang kalau lihat saudara, lihat kebencian? Orang kalau lihat saudara, lihat kasih? Apa orang kalau lihat saudara, lihat amukan emosi yang terus menerus? Orang kalau melihat saudara, melihat Kristus? Atau melihat kesombongan dan keangkuhan? Biarlah kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Selanjutnya pada dasarnya Tuhan mau kita memelihara diri kita. Agar kita tidak hidup dalam kemunafikan. Apa itu munafik? Dalam dan luarnya beda. Luarnya beribadah, haleluya, shalom. Tapi dalamnya penuh dengan kebencian, penuh dengan kepahitan, penuh dengan persaingan, penuh dengan hawa nafsu daging. Berkali-kali Yesus bilang apa? Celakalah hai kamu yang munafik. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau saya baca dan pelajari Alkitab. Munafik bukan hanya milik dari orang yang tidak percaya. Tapi justru munafik yang paling banyak di antara orang yang sudah percaya. Yesus tidak pernah bilang sama wanita yang tetangga berbuat zina, kamu munafik. Yesus tidak pernah bilang sama pemungut cukai, kamu munafik. Tapi Yesus berkali-kali bilang ini sama siapa? Sama ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Celakalah kamu yang munafik. Kamu seperti kuburan. Luar kamu terlabur putih bersih. Dalam kamu penuh dengan tulang belulang yang busuk. I love you all. Saya mengerti. Sebagian besar saudara bukan baru hari ini pertama kali menerima firman Tuhan. Saya mengerti saudara-saudara adalah orang-orang yang sudah banyak bergaul dengan firman Tuhan. Bisa disebut sebagai orang yang sudah bertobat. Untuk itu kalimat saya buat saudara sederhana, jangan munafik. Munafik artinya dalam dan luarnya beda. Tulus artinya yang dari dalam terpancar keluar. Tapi munafik artinya yang di luar dibagus-bagusin untuk menutupi kebusukan dan kebobrokan yang ada di dalam. Munafik juga berarti mencari pembenaran-pembenaran ayat. Untuk kesalahan-kesalahan yang kita buat. Munafik artinya saya menjatuhkan orang supaya saya kelihatan lebih baik. Ini yang saya selalu bilang. Ada orang-orang yang berdoa, Tuhan, saya ingin berat badan saya turun. Dan kalau saya belum bisa kurus, bikin teman-teman saya semua lebih gemuk supaya saya tetap kelihatan lebih kurus. Aneh-aneh saudara. Ini bahayanya. Orang-orang munafik senang menjatuhkan orang lain. Supaya kelihatan dia yang paling benar. Orang-orang munafik sama seperti ahli Taurat, orang Farisi senang mencomot-comot Alkitab di luar konteks. Untuk membenarkan kelakuan mereka yang busuk dan tidak bertanggung jawab. Tuhan mau kita memelihara diri kita. Satu, agar semakin bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman serta dalam kehidupan. Yang kedua, agar dapat diandalkan dalam kehidupan serta dipercaya Tuhan. Karena kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Yang ketiga, agar kita selalu dapat menjadi saksi Tuhan dan mencerminkan kemuliaannya. Alkitab berkata supaya kamu dapat menjadi bintang yang terang di tengah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya. Dan yang keempat, agar kita tidak hidup dalam kemunafikan. Life is tough. Tapi selama kita tulus,
Selama kita setia, selama kita mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tulus. Ayo sama-sama bilang sama saya, tulus, setia, dan mengandalkan Tuhan. Amin. Supaya kita interaktif, ketik di kolom live chat saudara. Tulus, setia, dan mengandalkan Tuhan. Ayo, semua. Kita deklarasikan, tulus, setia, dan mengandalkan Tuhan. Amin. Saya, Tuhan lihat, ya, saya lihat ya. Tulus, setia, dan mengandalkan Tuhan. Ayo, jangan malas. ayo, tulus, setia, dan mengandalkan Tuhan. Yes, haleluya. Selanjutnya, mengapa kita perlu menjaga diri? Karena di akhir zaman ini, jelas kata Alkitab akan ada pengejek dan pembuli. Nah, kita perlu berjaga supaya jangan sama kayak mereka. Kita perlu jaga diri supaya apa? Supaya kita tidak kepahitan dan sakit hati. Kita perlu jaga diri supaya kita tidak membalas. Kita perlu jaga diri supaya kita tetap fokus pada Injil dan salib Kristus yang setuju katakan amin. Pengejek, pembuli, kata Alkitab jelas. Mereka adalah pemecah belah. Dan kalau pemecah belah, pertanyaan saya, kira-kira datang dari Tuhan nggak? Ini yang saya bilang. Mereka ditipu oleh iblis. Dengan konsep yang kelihatan baik, dengan judul yang kelihatan baik. Oh, mau mengkoreksi ajaran, mau begini. Tapi intinya dipakai setan untuk menjadi roh pemecah belah. Tapi kita perlu jaga diri. Supaya jangan jadi sama dengan mereka. Supaya kita tidak dikuasai dengan kebencian sakit hati. Supaya kita tidak kecewa. Supaya kita tidak fokus membalas. Tapi fokus kita tetap jiwa-jiwa. Yes. Yang kedua. Mengapa kita perlu menjaga diri di akhir zaman ini? Akan ada banyak orang hidup dalam hawa nafsu kefasikan. Makanya Alkitab bilang pisahkan dirimu dari mereka. Makanya Alkitab bilang. Pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Makanya Alkitab bilang kuduskan dirimu. Bersihkan dirimu dari pencemaran jasmani dan rohani. Karena di akhir zaman jelas kita perlu menjaga diri. Orang sekarang nganggap berzina itu biasa kok. Orang sekarang nganggap gugurin kandungan aja biasa. Orang sekarang nganggap lakukan hubungan seks sebelum nikah itu biasa. Orang sekarang nganggap cerai itu biasa. Yang penting alasannya jelas kok. Orang sekarang menganggap onani dan masturbasi itu biasa kok. Orang sekarang menganggap film cabul itu biasa kok. Kita harus jaga diri kita. Karena dunia ini banyak orang akan hidup dalam hawa nafsu dan kefasikan. Yang ketiga, mengapa kita perlu menjaga diri? Karena di akhir zaman ini akan ada roh yang menghadirkan pemecah belah. Ini dia. Ini yang kita sedang harus lawan. Alkitab bilang, kerajaan yang saling menyerang tidak akan bertahan. Hal yang selalu paling menyedihkan buat saya. Kalau saya ke Turki, saya melihat sebuah bangunan yang sangat istimewa. Namanya Hagia Sophia. Dalam bahasa Yunani, Hagia Sophia. Sophia itu artinya hikmat. Hagia itu artinya yang tertinggi. Kenapa hikmat tertinggi? Karena ini bangunan zaman abad ke-4, ke-5, ke-6. Yang sudah sangat luar biasa di zaman itu. Dibangun oleh gereja timur. Tapi kemudian masuk abad ke-7 dan abad ke-8. Hagia Sophia. Di satu sisi menjadi perebutan. Antara gereja timur, ortodoks. Dengan gereja barat. Yang berpusat di Roma. Karena waktu itu namanya masih Konstantinopel. Jadi seringkali terjadi keributan. Dan sementara agama baru. Yang masuk abad ke-7. Sedang masuk. Dan apa yang terjadi? Karena keributan gereja yang terus menerus. Patriark dari Roma ribut.
sama patriark-patriark dari timur. Kekerasan, pembunuhan, saling menyerang terjadi. Sampai akhirnya jemaat bersepakat. Kita usir saja ini patriark-patriark. Kita pindah agama dan terima agama baru di abad ke-7 ini. Dan itu sebabnya hari ini Hagia Sophia yang dibangun di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tadinya adalah gereja terbesar di dunia, tapi hari ini turn to be a mosque, menjadi masjid. Dari sini kita bisa melihat iblis bekerja dengan roh pemecah, supaya banyak orang menjadi kecewa, banyak orang luka hati. Dan kalau kita melihat Konstantinopel, atau hari ini namanya Istanbul, yang tadinya adalah salah satu negara Injil pertama, sekarang ditinggalkan. Kalau saya nggak salah, tinggal 3% yang percaya Kristus. Itulah kebanggaan iblis dalam mengadakan perpecahan. Gereja dibuat ribut supaya banyak orang kepahitan. Kita perlu menjaga diri supaya kita jangan tertipu dengan atas nama yang kelihatannya mengkoreksi ajaran, atas nama memberitakan kebenaran, tapi sebetulnya dikuasai setan yang bernama roh pemecah. Bedakan antara sesat dengan berbeda. Jangan kau bodoh. Jangan semua perbedaan kau anggap kesesatan. Itu hanya hawa nafsu daging dari setan yang menguasai hidupmu. Sehingga engkau dapat dipakai sebagai dewa perpecahan untuk menghancurkan tubuh Kristus. Doa Yesus berkata, jadikan mereka satu supaya dunia percaya. Ada orang datang kepada Yesus yang bukan dari kita, mengusir setan. Yang bukan dari kita, membaptiskan orang. Yesus berkata, yang tidak melawan kita adalah dari kita. Wow. Mengajar kepada kita. Dalam perbedaan, mari kita bergandengan tangan untuk satu tujuan, memuliakan Kristus. Haleluya. Selanjutnya, mengapa kita perlu menjaga diri? Yang pertama, karena di akhir zaman ini akan ada pengejek dan pembuli. Yang kedua, akan banyak orang hidup dalam hawa nafsu dan kefasikan. Yang ketiga, karena ada roh yang akan menghadirkan pemecah belah, dan roh itu adalah roh setan namanya. Dan yang keempat, kalau di akhir zaman ini akan ada orang-orang dikendalikan oleh keinginan-keinginan duniawi dan tidak pada Roh Kudus. Dia boleh beragama, dia boleh nyebut nama Tuhan, tapi yang dia pikirkan hanya hal-hal duniawi. Makanya Alkitab bilang, kalau kita membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus, kita adalah anak-anak Allah. Jadi tidak semua orang Kristen otomatis adalah anak Allah. Ada banyak orang Kristen yang dipimpin oleh hawa nafsu daging, oleh hawa nafsu kesenangan, gaya hedonis hidup ini aja. Jadi hanya using God, using the ministry. Hanya pakai nama Tuhan, hanya pakai pelayanan hanya untuk dirinya sendiri. Dan bukan pada tuntunan Roh Kudus. Karena itu kita harus menjaga diri. Hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang orang katakan tentang kita. Tapi hidup kita ditentukan oleh ketaatan kita untuk tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tapi berjalan terus dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Haleluya. Selanjutnya yang terakhir. Saya pelajari. Ada 4 cara penting buat kita untuk memelihara diri. Yang pertama kata Alkitab. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab berkata roh yang akan membantu kita dalam kelemahan.
Paulus bilang kalau aku berdoa dengan akal budiku, maka akal budiku akan berdoa. Tapi kalau aku berdoa dengan rohku, maka aku akan berdoa dengan rohku. Makanya Paulus bicara. Aku berdoa dengan bahasa roh. Bahasa roh bukan sesuatu yang sesat. Tapi memang ada orang yang belum dibaptis Roh Kudus, tapi ngelihat orang lain udah berbahasa roh, ya dia ikut-ikutan. La 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 la. Alamo, 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 Ambon lapar makan orang. Iya kan? Jangan sampai kayak itu opung-opung satu itu. Ada orang Amerika khotbah. Semua harus bahasa roh, semua harus bahasa roh. Opung bingung. Akhirnya ditumpangin tangan. Mau ditumpangin tangan agak didorong-dorong sedikit. Opung dengan bahasa Bataknya langsung bilang ini, unang sungoni tua, unang sungoni tua, unang sungoni tua. Artinya jangan begitu dong, jangan begitu dong. Ini orang Amerika nggak ngerti bahasa Indonesia, apalagi nggak ngerti bahasa Batak. Langsung dia dengar unang sungoni tua, langsung dia bilang, you got it, you got it, you got it. Kamu dapat, kamu dapat. Saudara, gue kasih dalam Tuhan. Apakah ada yang bahasa rohnya ikut-ikutan? Ya pasti ada. Tetapi yang pasti, apakah engkau dapat karunia berbahasa roh atau tidak? Yang paling penting adalah berdoa dengan roh, saudara. Karena Alkitab berkata, di akhir zaman penyembah yang benar adalah penyembah dalam roh dan kebenaran. Saya tidak mau masuk dalam perdebatan ini. Gereja kami, gereja aliran-aliran karismatik dan Pantekosta percaya bahasa roh. Kalau ada saudara-saudara yang mau menentang, silahkan, itu kan urusan saudara. Memang saudara adalah gereja yang berbeda, saudara-saudara, makanya saudara tidak percaya, nggak apa-apa juga kan. Saudara mau gonggong gimana pun, apa bahasa roh sesat, silahkan. Yang berbahasa roh tetap akan berbahasa roh, yang gonggong tetap akan gonggong. Dan kita pegang pepatah yang berkata, biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi yang banyak gonggong biasanya anjing. Tapi yang berlalu itu kafilahnya. Jangan bilang saya bilang saudara anjing. Enggak, itu pepatah peribahasa. Kok gue yang salahin? Kan peribahasa. Peribahasa. Saya cuma bahas peribahasa, lo yang marah. Tapi kan memang peribahasa bilang begitu, anjing menggonggong. Jadi yang suka menggonggong anjing. Yang berjalan terus kafilah. Kalau sesama anjing. Saya kan punya anjing. Kalau saya bawa anjing. Iya kan? Rumah lain ada anjing, pasti ikut gonggong. Pasti ikut gonggong. Ribut dia. Kalau anjing yang kecil dia. Kalau anjing yang gede. Iya kan? Wih, pendeta kok bisa, ada banyak di dalam. Manado kota kita. Iya kan, waduh, ini penyayang-penyayang anjing bisa marah sama saya nih, jangan marah lah, ya kan. Kan saya nggak bilang apa-apa, saya cuma bilang Manado kota kita, ya kan. Tapi ini yang saya mau bilang, sesama anjing gonggong, tapi kafilah berjalan terus. Jelas ya. Kita aliran Pantekosta, kita aliran karismatik, mau dihina bagaimanapun, kita tetap akan berbahasa roh. Kita tetap akan menyembah Tuhan. Kita tetap akan berdoa dalam Roh Kudus. Kenapa Alkitab ngomong begitu? Iya kan? Coba tunjukin saya ayatnya. Kalau ada orang berbahasa roh, serang, sikat, jatuhin, suruh stop. Memang Alkitab ngomong, kalau ada yang berbahasa roh maksudnya untuk memberi pesan, tidak ada yang menerjemahkan. Lebih baik dia diam. Tapi ini bukan bahasa roh itu yang kita sedang ngomong. Iya kan? Jadi gak perlu kita berdebat soal ini. Tapi Alkitab bilang bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jelas ya? Begitulah kita memelihara diri. Mendekat kepada Tuhan. Masuk dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Roh yang akan membantu kita dalam kelemahan tatkala kita tidak tahu bagaimana berdoa. Yang kedua, cara kita memelihara diri, tunjukkan belas kasihan kepada yang membutuhkan serta mereka yang ragu-ragu. Don't be egoistic Christian. Jangan jadi orang Kristen yang egois. Yang penting saya masuk surga. Tapi tunjukkan belas kasihan, itu kata Alkitab.
Maka Yesus bilang, ketika aku tak berpakaian, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Tuhan mau kita menunjukkan belas kasihan. Thank God. Gereja ini bersama tim Kamu Hebat boleh jadi berkat. Untuk menunjukkan belas kasihan. Kita tanggal 17 kemarin baru saja meluncurkan food truck kita. Mobil yang saya beri nama mobil kasih dan kepedulian. Kamu hebat, Indonesia hebat, engkau berharga. Kenapa kamu hebat? Karena saya melihat Indonesia paling suka menghina orang. Kamu bodoh, oh kamu miskin, kamu jelek, kamu gendut, kamu kurus banget sih. Orang Indonesia itu kata-katanya banyak yang gak membangun. Kenapa engkau berharga? Sama. Yesus Alkitab bilang apa? Kamu berharga dan mulia di hadapanku. Wah, luar biasa. Kenapa Indonesia hebat? Karena kita berdoa dan kita percaya ada berkat Tuhan. Makanya food truck kita atau mobil kasih kepedulian kita yang setiap hari direncanakan akan selalu membawa 1.000 sampai 2.000 paket makanan. Dan selanjutnya kita akan terus kembangkan sampai ada pengobatan gratis dan lain-lain. Bantu doa, saudara. Karena saya mengerti firman Tuhan, cara kita memelihara diri sebagai orang percaya bukan sibuk melihat masalah, persoalan gak akan selesai-selesai. Tapi kita yang pertama bangun diri sendiri atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dengan Roh Kudus. Yang kedua, tunjukkan belas kasihan kepada yang membutuhkan serta mereka yang ragu-ragu di akhir zaman. Tugas kita menabur. Kita menabur bukan supaya orang masuk Kristen, tapi kita menabur supaya kasih Kristus nyata kepada setiap orang. Amin. Yang ketiga, cara kita memelihara diri. Berjuang terus untuk selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api, kata Alkitab. If you have really the love of Christ, kalau engkau sungguh-sungguh punya kasih Kristus, engkau tidak tahan melihat orang menuju neraka. Alkitab jelas bilang, Yesus sendiri yang ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kalau orang menuju neraka, lalu kita tidak memberi nasihat, kata Alkitab, darahnya akan tertanggungan kepada kamu. Tapi kalau kita sudah mengabarkan Injil, mereka menolaknya, lalu itu hak mereka. Amin. Ini waktunya. Gereja Tuhan bukan fokus pada masalah. Gereja Tuhan bukan fokus saling menyerang. Tapi gereja Tuhan fokus mengabarkan Injil, menyelamatkan jiwa, menyatakan kasih, dan berbuat yang terbaik untuk keselamatan jiwa-jiwa. Folks, kita gak punya banyak waktu. Tapi yang kita tahu orang banyak sedang menuju pada neraka. Mari kita punya hati untuk selamatkan mereka dari neraka berapapun harganya. Apapun harus yang kita korbankan. Karena tugas kita pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Cara kita memelihara diri. Jadi ingat ya, bangun dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dengan Roh Kudus. Yang kedua, tunjukkan belas kasihan kepada yang membutuhkan serta mereka yang ragu-ragu. Bukan menghina, bukan menjatuhkan, bukan menghakimi, bukan menyerang dan mempermalukan, tapi justru tunjukkan belas kasihan. Yang ketiga, berjuanglah terus untuk selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Dan yang keempat, kata Alkitab, benci pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Artinya apa? Jangan kompromi. Hidup Kristen harus tegas. Sama-sama bilang sama saya harus tegas. Persoalan ada banyak anak muda kompromi. Banyak pelayan-pelayan Tuhan kompromi. Sambil berkata, ya kan kita masih di dunia. Wajarlah kalau saya khawatir. Saya kan masih di dunia. Wajarlah kalau saya jatuh bangun. No. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Wajarlah kalau kita tetap tegak. Wajarlah kalau kita berkata tidak pada dosa. Wajarlah kalau kita tetap hidup dalam kesucian. Karena roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita. Tugas gereja di akhir zaman memelihara dirinya agar tak berkenan kepada Kristus. Agar dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang tak bercelah. Dan agar jadi berkat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan.